Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan melakukan konferensi pers langsung saja ya. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman media cetak, media elektronik. Terima kasih Pak Kuntadi, Pak Ketut selaku Kapuspen. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya, nggak ada pertanyaan untuk beliau ya. Nanti kita yang menjelaskan semuanya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mas, amankan. Biar Mas. Ikut Mas. Amankan, Bagus. Buka jalan, Buka jalan. Buka jalan. Ayo, stop. Buka jalan. Lagi. Ngalang ini. Pak, buka pintu, Pak. Buka jendela, Pak. Oh, jendela, Pak. Bang. Santai, Bang. Bang, jangan aja lu aja. Goblok, Pak. Bawa apa lu? Ali. Tutup pagar. Ya, Bang. Oke, Bang. Taufik, Bang. Izin, Bang. Taufik, Bang. Izin, Bang. Iya.
wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator bidang perekonomian. Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sebagaimana kita ketahui tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau, pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau. Pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnuwardana dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan, telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami. Dan hasil dari pendalaman tersebut, beberapa saat yang lalu, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Ya. Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Airlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Mungkin itu yang hendak kita cari simpul-simpulnya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Rekan-rekan media, saya buka beberapa pertanyaan saja. Ada pertanyaan? Depan. Selamat malam Pak, saya Hedi dari Kumparan. Ini mempertanyakan tadi kalau bisa didetailkan yang 40-an pertanyaan itu apa saya menyangkut, apakah kan tadi juga sempat dijelaskan bahwa itu soal kebijakan yang bersangkutan ketahui gitu. Kalau bisa didetailkan mungkin yang bisa di-share ke media itu 40 pertanyaan itu apa saja, menyangkut apa saja dikonfirmasinya Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin beberapa bertanya gitu kenapa yang bersangkutan ini lama diperiksa begitu Pak. Beda mungkin sama 2 menteri sebelumnya yang pernah diperiksa juga di sini. Mereka agak cepat keluarnya. Ini buat Pak Kapuspen mungkin yang soal sutra itu, apakah benar sudah ada jaksa yang dicopot dari jabatannya yang diduga menerima menerima suap dari perusahaan nikel tersebut, gitu. Saya jawab yang ketiga ya, pertanyaannya, bahwa dalam waktu 1 bulan yang lalu saya sudah pernah merilis terkait dengan pelanggaran disiplin berat dari oknum 3 oknum jaksa. 3 orang dilakukan pencopotan terhadap jabatan dan jaksanya. 1 orang tenaga tata usaha dilakukan penundaan pangkat.
Jadi 3 orang mendapatkan hukuman yang cukup berat, disiplin berat. Yang 1 orang mendapatkan hukuman yang sedang. Ya, saya kira cukup itu ya. Saya tidak mau menyampaikan secara gamblang karena itu data yang saya peroleh dari pengawasan. Silakan Pak, lanjutkan. Terima kasih, saya coba menjawab. Tentunya 46 pertanyaan tersebut itu sangat teknis sekali, teknis penyidikan sehingga kami tidak bisa menyampaikan di sini. Namun yang jelas inti dari pemeriksaan kami adalah untuk mengetahui sejauh mana sih tindakan-tindakan penanggulangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian dalam rangka upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, ya kan? Nah, kenapa baru saat ini kami panggil? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan. Setelah kami kaji, ternyata fakta-fakta itu harus kami dalami dan harus kami sikapi, sehingga tadi ada 3 perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka. Itu ya. Mungkin demikian. Ada lagi pertanyaan? Maju di depan kalau mau nanya. Di depan dulu. Tadi angkat tangannya depan. Saya Dani Pak dari Bisnis Indonesia. Saya punya satu pertanyaan aja. Dari 46 pertanyaan itu, apakah didalami salah satunya terkait dengan nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang disebut dalam dakwaan atas nama terdakwa Webinanto atas nama Lin Cewe? Apakah itu didalami juga? Karena kita ketahui juga Bapak Webinanto ini adalah salah satunya tim asistensi dari Menko Perekonomian. Terima kasih. Ya, tentunya segala hal yang menurut hemat kami bisa membuat terang peristiwa pidananya pasti kami dalami. Ya, tentu tetap kita asasnya adalah ada tidak alat buktinya. Ya, sepanjang itu ada alat buktinya dan memang harus kami dalami, pasti akan kami dalami. Ya. Dua pertanyaan ya. Singkat aja Pak, ya, dari pemeriksaan hari ini, apakah sudah cukup Pak untuk memeriksa Pak Airlangga? Kemudian dari pertanyaannya tadi, apakah ada yang berkaitan dengan kebijakannya terkait ekspor CPO itu tersebut? Ya, untuk pertanyaan kedua itu sudah teknis sekali, kami tidak bisa menjawab. Untuk apakah ini sudah cukup atau belum, tentu saja setelah pemeriksaan ini kami melakukan evaluasi dan pendalaman dikaitkan dengan keterangan yang lain, nanti akan kita sikapi. Begitu. Silakan yang depan. Izin Pak Ketut, Pak Tandi, saya Rohman dari Lojatis. Singkat saja Pak, terkait peranan atau keberadaan Pak Airlangga dalam pemeriksaan hari ini, dari Kejagung, regulasi atau belit hukum apa yang menjadi landasan Pak Airlangga itu patut diduga terlibat? Karena memang kan apa-apa yang dilakukan Kejagung, satu melalui fakta persidangan, kedua memang ada belit hukum atau regulasi yang memungkinkan seorang pejabat negara atau pejabat negara itu diduga patut terlibat. Sementara itu Pak, thank you. Terima kasih. Tentu saja kita, tapi saya koreksi ya, bukan terlibat. Ya, ini masih kita konfirmasi keterangannya terkait jabatan dan kedudukannya. Ya, tentu kami harus mengetahui tentang tindakan-tindakan yang diambil, keputusan-keputusan, baik itu di dalam rapat dan sebagainya, upaya-upaya untuk mencegah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ya, tapi kita tahu sendiri bahwa di dalam persidangan perkara yang terdahulu ternyata terbukti bahwa langkah-langkah yang diambil pada saat itu telah merugikan keuangan negara. Ya,
Nah, kami mau mendalami nih, apakah ketiga perusahaan tersebut turut menimbulkan kerugian negara atau yang menikmati kerugian uang dari uang negara, dan kenapa itu bisa terjadi, itu yang tidak kami dalami, ya. Mungkin demikian. Satu pertanyaan lagi. Di belakang. Malam Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Dirdik terkait pemeriksaan hari ini, berarti bisa ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pak Erlangga hari ini tidak ada kaitannya terkait kasus pidananya ya? Maksudnya berarti Pak Erlangga ini nggak terlibat di kasus pidana itu sendiri kan ya Pak? Itu untuk Pak Dirdik, dan kedepannya Pak Kejagung akan memanggil Pak Erlangga lagi sebagai saksi. Untuk Pak Kapus Penkum, mau menegaskan Pak terkait pertanyaan sebelumnya dan mengkonfirmasi sekalian, apa betul bahwa jaksa di Jamintel yang bernama Ramiel J saja itu udah dicopot dari Kejaksaan Agung sebagai jaksa? Dan jika iya, alasannya mungkin kenapa Pak, bisa dijelaskan lagi? Makasih. Oke, terima kasih. Saya rasa masih sangat terlalu prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya ya, bahwa ini masih penyidikan awal ya. Apakah ini tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana? Justru ini mendalami tindak pidana yang telah terbukti sebelumnya ya. Kita dalam rangka untuk mengembangkan ya. Jadi fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan kami pastikan selalu kami ikuti perkembangannya dan kami cermati. Apabila ternyata dari fakta tersebut muncul fakta hukum yang memang harus kami dalami, maka seperti Bapak Ibu kalian lihat hari ini, kita pasti dalami ya. Jadi proses masih berjalan dan itu masih kami lihat perkembangannya. Jadi mari kita tunggulah ya, jangan buru-buru. Oke ya, jadi pertanyaan tadi sambungan ya. Saya tegaskan bahwa yang bersangkutan yang dicopot jabatan dan jaksanya ada 3 pada saat beliau atau yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sultra. Yang kedua adalah yang dicopot adalah pada saat yang bersangkutan sebagai Aswisus di Kejari Sultra. Dan yang ketiga adalah sebagai koordinator Eselon 3. Ya, saya kira rekan-rekan media sudah paham itu. Bukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jamintel. Saya kira itu ya jelas ya. Saya kira itu teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Bagi Erlangga setelah pada pemanggilan pertama yaitu pada 18 Juli lalu saudara, Erlangga ini tidak hadir saudara. Update pemeriksaan Erlangga kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang berada di sana. Putu, yang menarik dari pertanyaan awak media ini adalah apa sebenarnya tindakan dan juga regulasi dan juga dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan begitu terhadap Erlangga Hartarto hari ini?
Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan hukum ataupun juga perkara yang sudah ingkrah, sudah vonis, sudah ditetapkan setelah melalui proses peradilan, kemudian kasasi juga sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada saat itu bahwa ada 5 terpidana yang dinyatakan secara sah sudah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sampai dengan triliunan rupiah. Nah, tetapi juga dari hasil persidangan tersebut ada aliran dana yang disebut bukan hanya menguntungkan perorangan saja tetapi menguntungkan korporasi. Sehingga dari perkara tersebut akhirnya Kejaksaan Agung ini memulai penyidikan baru, memulai babak baru yaitu dengan menargetkan atau menetapkan tersangka korporasi sebanyak 3 tersangka. Yakni yang pertama ada Wilmar Group, kemudian ada Musimas Group, dan juga ada Permata Hijau Group. Dari 3 tersangka korporasi ini tentu saja ada sejumlah hal yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk kemudian bisa membawa perkara ini ke langkah selanjutnya, yakni proses persidangan. Ada 2 alat bukti yang harus dimiliki untuk kemudian bisa maju ke tahap selanjutnya. Artinya ada beberapa saksi yang dipanggil. Salah satunya karena ini berbicara soal kebijakan terkait dengan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan juga turunannya, minyak goreng yang saat itu juga sempat langka. Ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sehingga saksi-saksi yang dipanggil ini juga berkaitan dengan kebijakan, yaitu salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini ataupun juga hari ini menjalani proses pemeriksaan dan sudah selesai proses pemeriksaannya. Kalau saya runut bagaimana jalannya proses pemeriksaan pada hari ini, Yasir dan juga saudara, memang sebetulnya Erlangga ini tiba tanpa memberikan statement apapun pada awak media pagi tadi sekitar pukul 9. Kemudian 12 jam lamanya. Ini merupakan pemeriksaan yang cukup lama karena kalau kita bandingkan dengan pada saat Setia Novanto dulu ataupun juga pemeriksaan menteri-menteri lain yang sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung, ini durasinya tidak sepanjang ini. Tetapi Erlangga tadi menjalani proses pemeriksaan selama 12 jam, menjawab 46 pertanyaan. Tadi sempat disampaikan oleh Erlangga Hartarto bahwa ada 46 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dan sudah dijawab dengan baik. Apakah baik ini artinya memenuhi kebutuhan dari penyidik ataupun ada hal-hal lain yang dilakukan? Tentu ini menjadi rahasia dari penyidik yang memang masih memerlukan data-data tersebut untuk ditindaklanjuti kembali. Selanjutnya juga tadi disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa ada saksi-saksi lain yang juga diperiksa tetapi namanya belum dipaparkan secara umum kepada publik. Intinya Kejaksaan Agung masih mencari apa yang nantinya jalan terang atau titik terang untuk membawa perkara ini maju ke meja hijau. Yasir. Kita nantikan ya seperti apa langkah selanjutnya terkait dengan penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang hari ini memeriksa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Terima kasih Niputu Trisnanda atas informasinya. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Informasi ini akan kami hadirkan dalam program selanjutnya yaitu Kompas Malam. Saya Yasir Nene Ama pamit, selamat malam, salam sehat.